Nafisa Fitri. Hadir, Bu. Jihan Ufaira Amini. Hadir, Bu. Syakira Ramadina Amini. Hadir, Bu. Rajun Syauki Rasid. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, anak-anak ibu semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini ibu ingin bertanya, masih adakah yang ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Coba angkat tangannya. Oke, tentang apa Syakira? Malaikat, Bu. Pintar. Baik, anak-anak semua, hari ini kita belajar mengenai hari akhir. Nah, anak-anak semua, siapa yang tahu apa itu hari akhir? Ya, silakan Syakira. Hari kiamat. Pintar. Ada yang tahu lagi? Ya, Aulia siapa? Silakan. Hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Pintar. Nah, tadi temannya sudah menjelaskan hari akhir yaitu hari kiamat. Ada yang bilang juga hancurnya seluruh bumi. Nah, baik ibu sini menjelaskan secara bahasa, boleh dicatat ya. Secara bahasa, hari kiamat, hari akhir adalah berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, secara istilah, yaitu peristiwa di mana semesta beserta isinya hancur seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, baik. Nah, selanjutnya itu beriman kepada hari kiamat. Nah, atau hari akhir. Nah, secara bahasa yaitu percaya akan datangnya hari kiamat. Sedangkan menurut istilah adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya beriman bahwasanya hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Nah, tadi kan sudah pengertiannya. Nah, baik. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Di sini ada yang tahu nggak apa tanda-tanda hari kiamat? Ya, silahkan Jihan. Terbitnya matahari dari arah barat. Pintar. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan Aulia. Keluarnya suatu binatang yang aneh. Ya, pintar. Ada yang tahu lagi? Ya, silakan Rashid. Datangnya Al-Mahdi. Pintar. Ada yang tahu lagi? Baik, di sini akan ibu perjelas betul apa yang dikatakan anak-anak ibu semua yang tadi. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenamnya dari arah timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam suatu alam semesta. Nah, yang kedua itu tadi keluarnya suatu binatang yang aneh. Nah, binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang, manusia, dan menunjukkan kepada manusia bahwa sudah sangat dekatnya hari kiamat. Yang ketiga itu datanya Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari dari Rasulullah SAW. Karena itu beliau serupa benar akhlaknya, budi pekerti dengan Rasulullah. Jadi Al-Mahdi ini sama dengan akhlaknya, budi pekertinya sama dengan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekatnya kiamat. Dajjal itu bermata satu sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. Jadi Dajjal itu bermata satu dan dia
mengaku bahwa dia itu Tuhan. Nah, sebenarnya itu hilang dan lenyapnya Al-Quran dan mushaf, hafalan dalam hati. Bahkan lenyap pula lah yang ada di dalam hati seseorang. Jadi pada saat hari kiamat sudah mendekat, maka Al-Quran itu akan lenyap. Nah, yang selanjutnya itu berkumpulnya manusia, seperti keselamatan kelahiran, binatang, perkawinan, ulang tahun, dan lain-lain. Akan tetapi tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintahnya, serta dijauhi larang-larangannya. Itu Nabi Isa akan turun ke tengah-tengah merajalelanya pengaruh Dajjal. Jadi pada saat Dajjal datang ke bumi, saat mendekati hari kiamat, maka Nabi Isa itu akan turun saat Dajjal sedang merajalela, saat mempengaruhi kita. Yang ketiga yaitu kita mempelajari mengenai tentang dalil-dalil mengenai yang bersangkutan dengan hari akhir. Nah, surat-surat dalam Al-Quran banyak yang mengenai tentang hari akhir, cuman kita cuma mempelajari 3 saja. Yang pertama yaitu Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dan surat Al-Zazalah ayat 1-2. Nah, di sini ibu menugaskan kepada Ananda semua, nantinya silahkan dibuat di buku latihannya, dengan tulisan yang indah. Surat ketiga surat yang sudah disebutkan tadi, yang pertama surat Ali Imran ayat 185, yang kedua surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dan surat Al-Zazalah ayat 1-2. Buat bahasa Arabnya dan buat artinya dengan tulisan yang indah. Nah, yang keempat yaitu kita mempelajari nama-nama hari akhir yang ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada 20 nama lain hari akhir. Nah, di sini ibu akan cuma menyebutkan dan menjelaskan hanya 5 saja. Yang pertama yaitu as-sa'ah, yaitu hari menentukan, yaitu hari kiamat adalah hari yang tepat dan menentukan. Terjadinya kiamat merupakan saat yang telah dirancang dan ditentukan oleh sudah akurat. Nah, yang kedua itu yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit, berbangkit. Bisa dilihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 56 yang artinya sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu Yaumuddin, hari pembalasan. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Yang keempat yaitu Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Bisa dilihat dalam Quran surat Maryam ayat 39. Nah, yang kelima itu Ad-Darul Akhirah, yaitu negeri akhirat. Nah, dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Nah, sebenarnya kan tadi ibu sudah bilang kalau nama-nama lain dari hari akhir ini yaitu 20. Jadi masih ada 15 nama lagi yang belum ibu sebutkan. Jadi di sini ibu menugaskan sambungan tugas yang tadi, yaitu yang pertama tadi tugasnya mengenai dalil-dalil. Yang kedua yaitu silahkan juga disambung catatannya tadi di bukunya, yaitu nama-nama ke-20. Silahkan ditulis kembali 20 namanya, nama lain dari hari akhir beserta penjelasannya. Silahkan cukup singkat saja. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya hari akhir yaitu hancurnya seluruh seluruh isi yang ada di muka bumi ini. Nah, beriman kepada hari akhir yaitu kita mempercayai bahwasanya akan ada hari akhir itu, yaitu kita mempercayai nantinya akan ada suatu hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur lebur tanpa terkecuali. Nah, jangan lupa tugas yang ibu berikan tadi, yaitu yang pertama yaitu menuliskan dalil-dalil beserta artinya dengan tulisan yang indah di buku latihannya. Yang kedua yaitu melanjutkan catatannya mengenai nama-nama hari akhir yang ada di dalam Al-Quran.
Tadi kan Ibu sudah menyebutkan 5, ya jumlahnya semua kan ada 20. Silakan dibuat nama-namanya dan penjelasannya cukup singkat saja. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi, dan jangan lupa untuk selalu tetap belajar, menuntut ilmu dimanapun kita berada ya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.